Kadang dalam hidup atau bahkan dalam sebuah negara, kita terlalu cepat untuk menghakimi. Terlalu cepat bilang, ini gak akan berhasil, ini salah, ini bukan pilihan gue. Padahal kita belum benar-benar melihat prosesnya sampai selesai. Gak semua hal harus langsung sempurna di awal. Gak semua keputusan langsung terasa benar di hari pertama. Kadang yang dibutuhkan bukan langsung percaya sepenuhnya. Hari ini kita boleh punya pendapat, boleh kritis, boleh berbeda. Tapi satu hal yang penting, jangan menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang hari ini kita ragukan, besok bisa jadi sesuatu yang kita banggakan. Karena sejarah seringkali membuktikan, yang awalnya ditolak justru bisa jadi yang paling dikenang. Hari ini saya mau cerita tentang salah satu sosok di dunia sepak bola yang cukup terkenal. Namanya adalah Massimiliano Allegri. Kita kembali ke tahun 2014. Juventus, salah satu klub terbesar di dunia, mengumumkan pelatih baru mereka dan nama itu adalah Massimiliano Allegri. Dalam sepak bola, mengganti pelatih adalah hal yang biasa. Tapi hari itu bukanlah hari-hari seperti biasanya. Pagi itu saat Allegri datang ke markas Juventus, ratusan supporter sudah menunggu. Bukan buat menyambut, bukan buat kasih semangat, tapi untuk menolak. Mobil Allegri dilempari batu, ia diludahi, diteriaki. Beberapa media di Italia bahkan bilang situasinya nyaris chaos. Kebayang nggak? Hari pertama kerja dan kalian disambut bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan kebencian. Kenapa bisa sampai segitunya ya? Karena sebelum Allegri, ada sosok yang sangat dicintai oleh fans, Antonio Conte. Conte berhasil membangun Juventus jadi tim yang solid, terutama di lini belakang. Kuat, disiplin, hampir tidak tertembus. Fans sudah terlanjur jatuh cinta. Dan tiba-tiba datang pelatih baru yang punya masa lalu sebagai pelatih AC Milan. Rival. Buat fans Juventus, itu bukan sekedar pergantian pelatih. Itu terasa seperti pengkhianatan. Dan di titik itu, Allegri punya dua pilihan, marah atau menyalahkan keadaan, atau bahkan bermain sebagai korban. Tapi yang dia lakukan justru sebaliknya, dia tenang, nggak ada drama, nggak ada pembelaan berlebihan. Di konferensi pers pertamanya, dia cuma bilang satu kalimat sederhana, tapi maknanya dalam banget. Saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk mengubah sejarah, tapi untuk melanjutkan sejarah. Sederhana tapi kuat. Karena dia sadar, dia nggak perlu menghapus apa yang sudah dibangun sebelumnya. Dia hanya perlu melanjutkan, menyempurnakan. Dan waktu terus berjalan perlahan. Yang tadinya cemoohan berubah jadi kepercayaan. Yang tadinya penolakan berubah jadi dukungan. Allegri membuktikan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan hasil. Ia berhasil membawa Juventus tetap dominan di Italia dan bahkan melaju sampai final Liga Champions UEFA. Dari awal yang dilempari batu sampai akhirnya saat ia pergi justru ditangisi. Itu bukan perubahan yang instan. Itulah proses, itulah waktu, itulah konsistensi. Dan dari sini saya jadi kepikiran sesuatu. Kadang dalam hidup atau bahkan dalam sebuah negara, kita terlalu cepat untuk menghakimi. Terlalu cepat bilang ini gak akan berhasil, ini salah, ini bukan pilihan gue. Padahal kita belum benar-benar melihat prosesnya sampai selesai. Hari ini di Indonesia kita juga ada di fase itu. Ada yang masih ragu, ada yang masih belum puas, ada yang masih menunggu bukti. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ekspektasi besar, tekanan besar, dan tentu kritik juga besar. Situasi yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh Allegri. Situasinya pun agak serupa. Publik berharap bahwa Prabowo Gibran melanjutkan apa yang dilakukan oleh Joko Widodo di dua periode sebelumnya. Presiden yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Tapi ada yang kita bisa pelajari dari Allegri hari ini. Gak semua hal harus langsung sempurna di awal. Gak semua keputusan langsung terasa benar di hari pertama. Kadang yang dibutuhkan bukan langsung percaya sepenuhnya, tapi memberi waktu.
memberi ruang untuk bekerja. Karena seperti kata Allegri tadi, bukan soal mengubah sejarah, tapi soal melanjutkan. Melanjutkan apa yang sudah baik, memperbaiki apa yang kurang, dan pelan-pelan membawa ke arah yang lebih baik. Jadi mungkin hari ini kita boleh punya pendapat, boleh kritis, boleh berbeda. Tapi satu hal yang penting, jangan menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang hari ini kita ragukan, besok bisa jadi sesuatu yang kita banggakan. Karena sejarah seringkali membuktikan, yang awalnya ditolak justru bisa jadi yang paling dikenang.